Assalamualaikum, konnichiwa. Oke, terima kasih minasan yang udah mampir di channel ini, dan saya terima kasih banyak sama teman-teman semua yang sudah baik banget mau nge-support saya dengan diuploadnya video ini. Itu sekarang sudah alhamdulillah 500 subscriber. Emang teman-teman tuh hebat banget sih, baik banget, dan saya arigatou gozaimasu tak terah. Bener-bener saya bangga banget gitu loh. Nggak nyangka bisa sampai di 500 subscriber pertama saya tuh membuat saya kayak deg-deg, terus juga saya menjadi lebih semangat untuk membuat video. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas ke teman-teman tentang, jadi sebaiknya teman-teman segera melapor jika kalian diperlakukan seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman diperlakukan seperti yang saya ceritakan, segera lapor ke pertama ke TSK atau orang yang mendatangkan kalian ke sini, baru kedua ke perusahaan. Nah, seperti apa ceritanya dan seperti apa kasusnya? Sebelum kita masuk ke situ, kita jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen, terus kalau ini bermanfaat kalian share ke teman-teman. Oke? Let's go. Jadi ceritanya adalah di Jepang itu sangat urgent dengan pekerja. Jadi sehingga orang-orang yang ada di Jepang itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Kalian tahu sendiri, negara yang sangat maju dengan pekerjaannya sangat banyak. Nah, tetapi di bagian ini hanya bagian-bagian yang orang Jepang sudah enggan atau terlalu berat gitu loh. Makanya didatangkan dari luar negeri seperti Indonesia, seperti kita ini, tujuannya untuk memang bekerja di bagian yang orang-orang Jepang itu kadang nggak mau. Kalaupun itu mau, rata-rata juga sedikit sekali mereka yang mau. Nah, karena sebab itu terjadi beberapa masalah-masalah secara intern gitu. Nah, contoh nih dalam kasus saya sendiri, saya tidak menceritakan orang lain, saya menceritakan diri saya sendiri, bahwa saya di kasus saya itu pengecatan. Nah, ketika magang saya masih umur 20 tahun. Nah, 20 tahun ini usia yang cukup muda dan tidak berani untuk protes sana sini, karena kalian tahu sendiri biaya untuk berangkat ke Jepang itu mahal, ya kan? Dulu saya habis sekitar 28 jutaan, nggak tahu lah, lebih mungkin, untuk ke Jepang. Nah, sampai di Jepang ordernya itu adalah pengecatan logam. Kita ngecat logam. Nah, yang kita cat adalah besi, nah kan? Oke, sampai sini bener ngecat. Nah, tetapi yang kita cat itu besar banget guys. Itu ya sebuah kapal laut, kapal tanker, kapal minyak, kapal barang. Jadi kapal. Nah, di dalam proses ngecat itu ada berbagai macam proses ya. Kita nggak bisa memungkiri itu termasuk dalam pekerjaan, mulai dari pembersihan minyak, blasting, terus gerinda, sama dihaluskan, diamplas, itu semua prosesnya. Nah, tetapi job inti dari yang kita order, ada yang kita taken, kita sign kontrak, itu adalah pengecatan logamnya. Bukan kita fokus pada proses sebelumnya. Nah, jadi gini, jika itu perusahaan itu adalah perusahaan yang kecil, contoh nih pabrik membuat sepeda ontel atau sepeda, otomatis kalian akan diminta untuk melakukan mulai step A sampai Z gitu kan. Intinya mulai dari pembersihan sampai pengecatan. Tetapi untuk kapal itu tidak memungkinkan, ya kan? Tidak memungkinkan, atau bahasanya ya memungkinkan sebenarnya, karena itu sekarang saya lakukan juga gitu loh. Mulai dari proses gerinda sampai proses ngecat. Selama itu dilakukan A sampai Z, itu kalian diberikan kesempatan semua, itu masih oke, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalian hanya diberikan untuk melakukan gerinda saja, atau blasting saja, atau hanya untuk membersihkan saja. Kalian tidak diberikan kesempatan untuk mengasah skill ngecat kalian. Jadi kalian sama sekali nggak diberikan kesempatan untuk pegang spray gitu. Itu terjadi di awal-awal saya magang. Itu selama 3 tahun pertama itu terjadi. Karena apa? Karena saya nggak tahu. Karena kebodohan kita yang nggak mau belajar bahwasanya hal tersebut merugikan kita. Kenapa bisa dibilang merugikan? Karena sesuai job order kita adalah ngecat, kita harus pulang dengan skill magang ya, namanya juga kita magang.
Dengan magang itu, kita harus pulang membawa uang dan skill. Nggak cuma skill aja, tapi uang juga. Untuk diterapkan di negara kita, itu fungsi magang. Tetapi kalau pulang ke Indonesia, kalian hanya bisa gerinda atau hanya bisa blast, itu rugi. Karena ketika kalian nanti mau lanjut ke program yang lebih tinggi atau Tokute Gino, ketika kalian tidak bisa ngechat, kalian tidak tahu caranya, kalian tidak pro, maka kalian tidak akan lagi dipergunakan di pengecetan. Padahal kalian skillnya cuma punya ngechat, ya kan? Mau nggak mau kalian harus ujian SSW yang lain atau skill yang lain gitu loh. Kalau sedangkan skill ngechat ini sebenarnya gajinya tinggi guys, gajinya besar. Jadi eman kalau kita nggak teruskan. Nah, jadi kalau kalian sekarang merasa kalian mendapati posisi seperti ini, segera lakukan musyawarah kepada TSK. TSK itu orang yang mendatangkan kalian, orang yang membantu kalian datang ke Jepang. Silakan dibicarakan, silakan dirembuk bagaimana saya harus punya skill. Supaya nanti ketika kalian masuk ke program Tokute ataupun kalian sekarang sedang program Tokute, ketika kalian ingin pindah ke perusahaan pengecatan lain, kalian tidak akan ada masalah dengan skill kalian. Nah, itu kan makanya skill ini dibutuhkan sekali di Jepang. Otomatis kalau kalian punya skill, kalian bisa memilih mencari pekerjaan yang mungkin gajinya lebih tinggi, mungkin lebih bagus, secara karir lebih jenjang karir itu lebih bagus dengan skill tadi. Nah, itulah pentingnya ketika kita memahami prosedur. Nah, jika kalian mengalami hal tersebut, maka segera langsung musyawarahkan, cari solusinya, dan pastikan kalian mendapatkan hak-hak kalian. Dan lakukan juga kewajiban kalian, yaitu bekerja dengan baik dan benar. Jangan nembak tiket Shinkansen atau kereta. Itu memalukan. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan barusan adalah pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Dan saya Benny Dayat dari Tokute Japan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.